Hi guys, I've collected the entire collection of Indonesian bank rocks. Enjoy the show. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hihihi, saja. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan gantungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Garam mararam raraman mararaman dan madu dung 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 tak tuntung berkuntung. Merupakan sosok makhluk halus yang sering bergentayangan pada bulan puasa. Dulunya mereka hanyalah seorang biasa, tapi karena saking cintanya dengan lagu garam dan madu, mereka dikutuk seperti ini. Mitos katanya kalau ada orang yang mendengarkan lagu garam dan madu jam 12 malam, maka akan didatangi makhluk ini. Malam keuus ini ku terasa sepi, tak mau sendiri. Takutnya udin din 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 dun, madin din din dun, merupakan sosok jeruk yang memiliki mata dan mulut. Dulunya ia adalah seorang manusia biasa. Karena sering menelan biji jeruk, ia alhasil berubah menjadi udin din 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 dun jeruk. Ikan hiu melayang-layang, I love you sayang. Moah, kak, tahu cikgu. Konon di sebuah desa dekat pantai ada lagu terlarang yang tak boleh diputar di siang hari. Lagu itu berjudul Ikan Hiu Melayang-Layang. Menurut legenda, siapapun yang memutarnya saat matahari tepat di atas kepala akan memanggil hiu melayang. Makhluk absurd yang muncul dari matahari dengan kaki yang besar, siap menginjakmu. Di imutnya, ketupat kepat berkupat-kupat kepet-kepot adalah ketupat hantu yang berasal dari Pulau Jawa Kecamatan Krepot Jemput Keleot. Dia berkeliaran di malam hari pada saat lebaran, konon katanya. Dulunya dia adalah manusia biasa yang suka makan ketupat sebelum lebaran. Dia makan ketupat pada saat bulan puasa dan memamerkan kepada teman-temannya. Dan suatu hari, pada saat dia memamerkan, dia tiba-tiba dikutuk oleh siluman ketupat kepet yang merasa jengkel dengannya dan merubah dirinya menjadi sebuah ketupat hantu. Takutnya adalah anomali yang tercipta dari kebencian, seorang yang ingin THR tapi nggak dikasih. Konon katanya jika tak dikasih THR, wujud ini akan muncul pada ketiga malam hari dan mengentayangi siapapun yang tak kasih THR. Hihihi, ngeri. Share ke teman kalian yang suka THR. Rala Lili, Patra Luli. Julukan sebagai entitas brokoli yang menyeramkan. Dulunya hanyalah seorang lelaki biasa, namun saat masa kecilnya sering membuang sayur brokoli dan besarnya dikutuk seperti ini. Share ke teman kalian yang tidak suka berhiyo. Merupakan makhluk mistis khas adat Jawa. Makhluk ini hanya muncul di sore hari. Konon katanya hiu jenis ini suka memakan orang yang suka menghina Jawa. Dulu teman abang deh suka ngehina Jawa. Besoknya kepalanya hilang mula wahyu ini. Takutnya Jawa sama dengan hama. Itulah kata yang sering diucapkan sebelum teman abang hilang kepalanya. Siapapun yang mendengar kata tersebut, segeralah sholat taubat, atau wahyu ini akan datang ke rumah kamu. Tripi Pretilentino Tripi Trapamo Tripa adalah makhluk besar hasil dari eksperimen rahasia antara ahli ornitologi, pakar astronomi, dan petani semangka yang kebetulan suka memakai topi koboi. Mereka bersatu untuk menciptakan merpati semangka berkaki raksasa, makhluk yang didesain khusus untuk menangkap makhluk-makhluk luar angkasa. Dia disembunyikan di padang pasir yang penuh kaktus dan planet-planet asing di langit. Diyakini juga Mike Tyson berkontribusi dengan menyumbangkan merpatinya untuk menjadi bahan eksperimen berbahaya ini. Sahur, ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan gantungan. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya. Kalau bangun sahur, siap-siap didatangi sesuatu. Share ke teman kalian yang susah bangun sahur. Gendut, anomali yang katanya suka ngudut. Konon katanya kalau ada orang yang bolos tarawih di bulan Ramadan, terus sambil ngudut, bakal didatengin sambil bilang,
Baleia bombardeio. Esta baleia é uma grande baleia com fuselagem de bombardeio. Ele é um bom papa que defende a verdade. Disse que ajudou a Palestina a lutar contra os invasores israelenses. Ele explodiu as nádegas dos soldados israelenses que dormiam na margem oeste. Se há sionistas assistindo isso, seus bastardos. Irang Rengrong Rengrang Wir adalah anomali hitam yang sering rasis kepada sesama. Khususnya dia rasis kepada orang Jawa. Dia dulunya orang normal yang dikutuk oleh dukun lawa Jawa. Dia dikutuk setiap dia bilang, Jawa, 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 Jawa. Dia akan semakin hitam dan menghitam. Dan karena hatinya yang sudah busuk, ia pun tak peduli dengan kutukan itu. Dan dia menghitam terus menerus karena sering rasis. Hitam. Ya. Jadi jangan suka rasis yang nanti jadi hitam. Zip, 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 zip. Inilah utusan para alien. Ia bertugas membangunkan manusia untuk sahur. Ia setiap hari turun jam 3 subuh. Biasanya berbunyi zip, 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 zip. Konon katanya, kalau tidak bangun saat ada suara itu, akan diangkat ke galaksi lain. Dulu teman Abang Dek tidak bangun sahur saat ada suara ini, besoknya hilang. Takutnya. Tolong bapak-bapak dan ibu-ibu share video ini agar tidak ke rumah Anda. Libur telah tiba. Oleh. Ucap anak kucai yang di sekolah hanya melamun dan bermain saja. Giliran saat libur semangatnya luar biasa. Giliran disuruh belajar kayak orang stroke. Orang dahulu percaya, konon katanya orang yang sifatnya begini akan dikutuk seperti gambar di atas. Tengoklah Tuhan, kepalanya botak, hidungnya panjang sangat. Hei anaknya, kok Kurmaluddin? Hai, kalinya. Inilah Kurmaluddin. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi konon dia hanya muncul di bulan puasa. Kurmaluddin tidak mencari sembarang orang. Ia berburu anak-anak yang suka membuang kurma saat berbuka puasa. Mereka yang dengan sengaja menyingkirkan kurma dari piringnya akan mendengar suara aneh di malam hari. Suara gemerisik yang menyerupai langkah manusia bercampur suara kepakan sayap serangga. Orang-orang percaya jika seseorang melihat gambar Kurmaluddin dan mengira itu hanya kurma biasa, itu pertanda bahwa mereka sedang lapar. Siti, belok sini dulu. Inilah makhluk yang paling annoying. Kita panggil aja Siti. Makhluk ini hanya muncul saat nongkrong saja. Mimin dekat banget sama makhluk ini. Nongkrongan sana adalah, di sini adalah. Anjing lah. Makhluk ini cuma bisa ngomong velocity dulu. Mana munculnya pas mau pulang lagi. Hai. Mimin kasih cerita. Biar kalian insaf. Dulu tahun 90-an. Ada anak yang selalu ngomong kata velocity dulu. Ia hanya bisa berucap kata tersebut. Saking kesalnya, teman-teman Siti ini marah dan mengutuk Siti menjadi monyet. Takutnya. Walaupun sudah dikutuk, sindrom velocity 1 ini memang tidak bisa dihilangkan. Siti masih berjoget velocity kala itu, padahal sudah jadi monyet. Alhasil sekarang ia dikurung di kebun binatang. HP terus. Takutnya. Inilah papi pupu papa. Sosok orang yang saat bulan puasa hanya di kamar dan bermain HP. Tengoklah Tuhan. Matanya merah sangat. Ia mungkin bisa 24 jam di kamar dan hanya scroll TikTok. Sampai sekarang, pupu papa tidak tahu Prabowo sedang efisiensi kampus. Kalian jangan main HP terus ya. Nanti matanya merah sangat macam nih pupu papa. Share ke teman kalian yang scroll TikTok 24 jam. Si datang pergi beli dan awak datang menagih hutang. Adalah sesosok anomali, buku catatan hutang. Konon anomali ini terbentuk dari kemurkaan seorang yang menagih hutang yang tak dibayar-bayar. Dan jika tidak dibayar juga, ia akan didatangi. Buku hutang tersebut mengerikan. Ada teman kalian yang suka hutang. Beduk, kutuk, blek, kuduk, bekuk, bengkok adalah entitas beduk yang berasal dari cerita rakyat yang diyakini dari daerah Bengkulu, Blutuk, Ketuk. Entitas ini memangsa orang-orang yang berpuasa hanya setengah hari atau hanya sampai jam 12 siang. Konon katanya suara beduk ini hanya bisa didengar oleh orang-orang yang sengaja mokel atau
lain. Hihihi. Dan entitas beduk ini memiliki bunyi khas, yaitu tuk bleduk ketuk keduk. Dan jika kalian mendengar suara itu, sudah dipastikan kalian hanya berpuasa setengah hari. Dan jika mendengar suara itu, berpasrahlah karena dia akan memangsamu. Hihihi, ngerinya. Share ke teman kalian yang suka puasa setengah hari. Inilah sosok anak keduanya, Tung 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 Sahur, yang baru lahir pada minggu lalu. Walau lucunya, tapi jadi makin banyak keluarganya. Dan konon katanya ia akan menjadi the next bapaknya versi wanita. Waduh, gaswat juga. Kali ini gak ada Sarser ya. Mimin lagi syukuran di rumah si Tung Tung. Oh adalah sesosok anak keempatnya Tung 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 Sahur yang lahir prematur dan susah diatur konon. Katanya ia suka diakupunktur bareng Arthur dan si Guntur. Saking keras tangisannya membuat rumah warga tergusur. Lalu kasur-kasur hanyut di Borobudur. Oh my god, jujur sedih melihat para pejuang bubur di tanah Cibubur. Yang suka bubur-bubur, share ke teman kalian yang pernah ke Cianjur. Adalah makhluk anomali besar yang muncul pada bulan puasa hingga hari ketiga lebaran. Makhluk ini adalah makhluk yang sangat membingungkan, karena dulunya ia memang manusia yang selalu bertanya, kapan ya lebaran? Padahal masih hari awal Ramadan. Cara mengcounter dari teror makhluk ini adalah dengan mengatakan, emangnya kamu puasa? Karena makhluk ini dulunya jarang puasa, tapi nanyain lebaran mulu. Rangring-reng bos ireng adalah sebuah anomali yang berbentuk bos berkaki yang ireng. Konon katanya, bus ini mengalami kecelakaan dan terbakar hingga gosong. Lalu arwah dari bus tersebut bergentayangan, sehingga membuat pengendara lain mengalami hal yang sama. Dia akan muncul pada waktu malam hari di jalan yang sepi. Hihihi, takutnya. Share ke teman kalian yang suka naik bus. Kuda nilai astronomi. Bukan kuda nil biasa, kuda nil ini sangat cerdas. Suatu hari, saat ia puasa, di jam 10 pagi saat kelaparan, ia ada ide cerdas. Kenapa nggak ke bulan aja, buaya kan udah malam di sana, jadi bisa buka puasa. Semenjak itu saat ia kelaparan di bulan puasa, ia selalu pergi ke bulan. Kalau kalian ada yang gak kuat puasa, boleh ke bulan. Gak usah ngeluh, kapannya maghrib, kapannya maghrib. Dok beredok sapi uduk adalah jelmaan yang menyeramkan berbentuk sapi. Beduk baru kuil ini hanya muncul saat bulan puasa. Konon katanya beduk mulai dibunyikan pada jam 1 siang untuk mengganggu para warga yang sedang puasa agar habis kesabaran untuk mengurangi pahalanya. Walau macam mana punya share ke teman kalian yang suka beduk pada siang hari. Inilah sosok kakak iparnya Tung 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 Sahur yang sangat pemarah dan barbar. Konon katanya, jika ada yang telat bangun sahur, maka ia akan menelannya hidup-hidup karena dia kurus dan butuh asupan gizi yang cukup. Hehehe, awal tanah dimakan. Share ke teman kalian telat sahur. Pak Rahmat Muhammad tuh merupakan anomali yang sangat menyeramkan. Konon, siapapun yang malas atau menolak pergi ke sekolah, Pak Rahman ini akan muncul di tengah malam dengan senyum lebarnya yang mengerikan. Ia mengetuk pintu kamar korban. Jika pintu dibuka, ia akan memaksa korban belajar semalaman tanpa henti, menulis dengan tangannya sampai fajar tiba. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani bolos sekolah. Mereka tahu, sekali pensil itu datang, tidak ada jalan untuk lari. Kalilah pada nikah. Anomali berbentuk brokoli ini sering bermunculan untuk menculik para warga. Konon dulunya manusia menjadikan brokoli sebuah makanan. Brokoli pun murka dan bersumpah untuk membalaskan dendam dengan menculik para warga untuk dipekerja paksa menanam brokoli kembali. Share ke teman kalian yang suka brokoli. Inilah sosok keponakannya Tung 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 Sahur yang jadi kembang desa di kampungnya. Tetapi konon katanya, jika dia melihat orang yang telat sahur, khususnya para wanita, maka dia akan mengajak duel jambak menjambak e-sport. Barbaranyo. Share ke teman kalian yang suka telat sahur. Tok tobi tok tok tobi tok tok tobi tok. Bukanlah unta biasa,
yang kelewat besar. Setiap langkah tok selalu meninggalkan jejak dalam yang membingungkan para penjelajah. Suatu hari, saat sedang berjalan di padang pasir, tok menemukan toilet putih berdiri sendiri di tengah hamparan pasir. Legenda mengatakan toilet itu adalah portal menuju planet lain. Bang, beli bawang, gak pakai kulit, adalah sesosok bodybuilder yang berotot. Ini baunya, konon ketiaknya memanjang 3 senti setiap hari sampai ingin menutupi tubuhnya. Ini jorok nih. Share ke teman kalian yang suka beli bawang. Lo di toilet ngapain sih? Ya main lasmur lah. Itu adalah kata-kata dari seorang pecandu lasmur. Saking sukanya, mereka bisa berjam-jam di toilet hanya untuk bermain lasmur. Virus lasmur ini telah menyebar di mana-mana. Awal tersebarnya virus ini dari perempatan Ohio Barat. Mengerikan, tak baik. Share ke teman kalian yang suka main lasmur. Inilah sosok mertuanya Tung Sahur yang lebih ganas dan mematikan. Konon katanya, ini 1000 kali lipat lebih menyeramkan. Jika ia melihat seorang yang telah bangun sahur, dia akan menghukum dengan cara menyuruhnya push up 1000 kali tanpa makan dan minum selama puasa. Wallahi takutnya. Share ke teman kalian yang telah sahur. Takjil itu adalah entitas takjil yang muncul hanya di bulan puasa. Konon katanya entitas ini dulunya adalah manusia biasa yang terlalu banyak memborong takjil. Karena terlalu banyak memborong takjil, dia terkena kutukan takjil. Takjil jilat itu. Mereka berubah menjadi jajanan takjil yang menangis karena menyesal pada perbuatan dulu saat masih menjadi manusia. Mereka ditarik ke dimensi lain dan menjadi takjil menangis. Makanya jangan serakah kalau ada takjil, nanti dikutuk. Seramnya. Inilah sosok selingkuhannya, Tung Sahur, yang sangat cantik dan menawan. Tetapi di balik itu semua, ia hanya ingin memanfaatkan kekayaan si Tung saja dan mau menguasai semua hartanya. Wallahi, kacau punyamu. Kali ini gak ada share ya, soalnya lagi memanas. Dino Kotulunu Astroidokulumodo adalah dinosaurus terakhir yang tersisa saat hujan meteor. Dia hidup pada zaman Mesokunolon-Komedo. Dia tertangkap kamera sedang buang air besar pada saat terjadi hujan meteor. Menurut para ahli, diperkirakan dia berumur 1 kuadriliun tahun. Namun para ahli peternakan jerapah masih ragu karena Dino Kotulunu ini tidak berbicara bahasa Swedia. Wow, ini sangat mengejutkan. SD Patipo, bukan sembarangan SD. Ini adalah SD yang sangat seger. Sosok ini sangat tidak menarik dan tidak laku pada hari biasa. Tetapi entah mengapa saat puasa, aduh, seger banget anjay. Kalau SD ini manusia mimin nikahin deh. Dulu menjadi birahi mimin, manusia panas terik begini lagi. Maaf kelewitan ngomongnya. Itulah sosok setan yang belum dikurung saat bulan puasa. Entah berapa dosa yang engkau tanggung pada manusia yang mokel. Tag teman kalian yang mokel karena sosok ini. Budian dan Dundin. Dia adalah seorang jambuk tuk yang memiliki tangan dan kaki, bahkan wajah seperti manusia. Dulunya dia bernama Budianto, seseorang yang normal. Namun setelah ia mengonsumsi jambu klutuk terlalu banyak, ia berubah menjadi Budian dan Dundin. Nasib naas menimpahnya memang, namun ia masih tegar menghadapi itu semua. Bahkan dia nge-gym, walau tubuhnya berwarna hijau. Wow, jadi jangan terlalu banyak mengonsumsi jambu klutuk. Ini adalah sosok orang yang suka mengajak orang lain untuk mokel pada bulan puasa. Orang ini terkena kutukan monyet, nyet karena selalu mengajak mokel. Dia sangat menyesatkan. Konon katanya pada zaman dahulu ia pernah ketahuan mokel dan dia bersumpah, aku akan puasa full, aku tidak akan mokel dan tidak akan menyesatkan orang lain. Namun ia ingkar dan mokel dan tiba-tiba dia berubah menjadi siluman monyet, nyet karena ingkar pada janjinya. Jadi hati-hati untuk kalian yang suka mokel.
Share ke teman kalian yang suka mokel. Inilah sosok anaknya Tung 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 Sahur yang masih balita, tapi jangan tertipu dengan wajah imutnya. Konon katanya siapapun yang telat sahur, balita ini akan mengeluarkan suara tangisan keras sampai membuat pendengarnya kena mental. Hihihi, baby blusa, awani. Share ke teman kalian yang telat sahur. Dinosaurus masih bersama anomali saat bulan puasa. Berbeda dengan Tungtung, dinosaurus ini bisa dibilang baik. Dulu anomali ini sering membangunkan sahur, tapi karena kelangkaannya, ia sekarang muncul hanya saat bulan sabit tiba. Lagu yang ia bawakan juga berbeda dengan Tungtung saat membangunkan orang-orang. Sehingga pengen suaranya seperti ini. Waduh dudu dan dadadi, waduh tok tok balik. Suara merdunya bikin orang ingin berdansa kala itu. Tengoklah Tuhan, orang-orang berjoget di depan pintu, menikmati lagu yang ia bawakan. Kalian kalau ketemu dinosaurus seperti ini, diam saja ya, jangan takut. Siapa tahu dinyanyiin. Lah, silat yuk silat. Hehe, takutnya. Dulu, ia hanyalah seorang pria biasa. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi pendekar silat. Namun, nasib berkata lain. Teman-temannya selalu mengoloknya. Woi bocah raiso silat, hahaha. Setiap hari ia diejek, setiap langkahnya dihina. Namun ia tak menyerah. Ia bergabung ke organisasi silat yang bernama PISHAT. Di sana ia menghafal gerakan silat dari kitab tua. Ia menghafalkan rumus dasar silat dengan berkata, Serlok Taparani. Suatu hari seorang bocah iseng mencoba mengejeknya. Woi bocah raiso silat. Seketika makhluk itu melompat dengan kaki manusianya yang besar, berputar di udara, dan melancarkan jurus Serlok Taparani. Bocah itu langsung tiarap, kapok seumur hidup. Berputar-putar-hati, kentang raksasa dengan satu kaki besar bersepatu pun. Dulunya ia kentang biasa, tapi kutukan penyihir hutan membuatnya menjadi monster pemangsa sesama kentang. Suatu hari, saat kelaparan melanda, Potapuna Potati menemukan kentang kecil yang gemetar ketakutan. Tanpa ragu, ia melahapnya, menganggap itu takdirnya. Namun, setiap kentang yang dimakannya semakin memperkuat kutukan, membuatnya makin besar dan makin lapar. Dibelak-belak dari dasar sastro filosofai, bella sedia ke kapamu. Nasconde bakalukia chiede para lila malupe de pus balik belum pakai kukasi berala bilang dan yon forli. Makumat dan Indon, sang penciduk bocah mokel. Konon tercatat ia telah menciduk ratusan bocah mokel, dan tak ada satupun yang bisa lolos darinya. Ia akan menciduk bocah mokel dimanapun dan kapanpun saat siang hari. Jika ketahuan mokel pada siang hari, dia akan menggetok dengan tasbih 1000 tobatnya untuk memberi hidayah kepada mereka bahwa puasa bukanlah hal candaan. Share ke teman kalian yang suka mokel biar Pak Kono mendatanginya. Inilah sosok istrinya Tung 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 Sahur, parasnya cantik namun jahat. Konon katanya siapapun yang telat sahur akan diambil rohnya untuk dijadikan tumbal arisan di kampungnya tercatat. Ia sudah menumbali ribuan masyarakat Konoha-tensei. Seramnya. Share ke teman kalian yang telat sahur. Ya, kenapa akhir-akhir ini mimi dapetnya jarang? Karena si Tung 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 Sahur dan balik dari bumi ke galaksi tempatnya tinggal. Jujur sedih banget bulan Ramadan udah mau berakhir. Satu persatu keluarga Tung Tung yang di bumi meninggalkan kita. Makasih atas jasa-jasamu yang telah membangunkan kami untuk sahur. Kami semua akan mengenang semua momen yang sudah dibuat. Share ke teman kalian yang sedih melihat Tung Tung pergi. Yang penting 0452 bos. Apaan sih? Yang penting 15 uji LDK adalah sebuah anomali yang berasal dari keluarga Tung 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 Sahur. Konon awalnya mereka saling bersahabat, namun akibat tak sengaja melihat orang bermain bola di HP, ia pun mulai tertarik untuk menonton pertandingan bola. Tapi pada saat itu klub yang mereka dukung berbeda, lantas dia saling kesal dan membenci. Tak patut. Share ke teman kalian fans Barca atau Madrid. Orang putih bilang tidak tahu, Tuhan bilang tidak, maka bilang oke. Jeruk bilang sangat tidak, Seko bilang jangan.
Anak haram jadi monyet kau. Semenjak itu tidak ada yang pernah bilang kata sakral itu. Bang bawang 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 ang asu jeletok beok. Ini adalah makhluk yang muncul di saat jika ada wanita, dia akan memamerkan ketiak bau asam sulfatnya yang mematikan. Konon katanya jika bertemu makhluk ini siramlah dengan air aki yang sudah dicampur dengan spiritus, maka dia akan menghilang. Jika disiram dengan air comberan, dia akan semakin kuat. Bang beli bawang, gak pakai cangcut. Bang bau ketiak bawang. Tos sekolah adalah urban pemanggil sekolah yang datang pada tanggal 6 Maret di bulan Ramadan. Konon katanya urban ini sangat mistis untuk menyuruh kita masuk sekolah pada bulan Ramadan di hari Kamis. Dan siapapun yang tak sekolah akan digentayangi arwah penunggu sekolah. Hihihi, tanda-tanda nak. Share ke teman kalian yang esok sekolah. Dadar adalah anomali yang tercipta dari telur mosasaurus. Pada awalnya seorang pria kelaparan karena di rumahnya tak ada makanan. Ia pun membeli di warung Madura. Setelah sampai pria tersebut melihat telur yang unik. Karena penasaran pria tersebut membelinya. Sesampai di rumah ia pun buru-buru memasak telur itu. Setelah dipecah, dua anomali itu keluar dari cangkang. Udah, tolong aku. Udah, ujarnya. Share ke teman kalian yang suka telur dadar. Nasi itu krokodilnya. Ini nasi bukan sembarang nasi. Ini adalah legenda peperangan abad ke-1. Masyarakat mengenalnya sebagai King of Sniper Leper tergeper-geper saat ia telah menggunakan sniper jangan harap bisa survive langsung tepat. Akurasinya sangat akurat. Sampai lawan langsung ke akhirat menjadi kurinjai dimakan bajai. Takutnya. Share ke teman kalian yang suka nasi. Mati air tuh. Mati air. Ucap anak kompleks yang minta THR gak ngotak. Padahal pas puasa kemarin bolongnya 29 hari. Giliran pas lebaran nyari THR kayak orang gila. Tai banget dah. Konon katanya jika orang yang meminta THR lebih dari 4 rumah dan pas puasa kemarin bolongnya banyak banget, otomatis uangnya hilang dan kamu akan dikutuk macam nih babi. Takutnya